Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, kami boleh memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami beribadah, kami telah memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Inilah saatnya bagi kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Katakan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Hati kami, telinga kami terbuka untuk menerima dan mendengarkan akan Engkau. Berfirmanlah kepada kami karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema firman Tuhan kepada kita, hanya Yesus jawaban. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita bertemu seorang tokoh yang namanya Petrus. Petrus sebagai nelayan sudah terbiasa berlayar untuk menangkap ikan. Sebagai nelayan, dia tahu persis bagaimana cara menangkap ikan. Ia memang tidak selalu mendapatkan tangkapan yang bagus. Tetapi setidaknya biasanya masih ada beberapa ekor ikan hasil tangkapannya yang menjadi penghiburan di tengah kelelahan menjala ikan itu. Artinya hidup masih bisa berjalan, kira-kira begitu. Namun saudara-saudara, hari itu benar-benar hari yang tidak menyenangkan atau hari yang tidak beruntung di dalam kehidupan Petrus. Tidak ada ikan, bahkan tak seekor pun yang tertangkap oleh jaringnya. Bayangkan bagaimana perasaannya ketika orang-orang di rumah bertanya, "Petrus, berapa banyak hasil tangkapan ikan hari ini?" Kira-kira jawabnya apa? Dia harus menjawab apa? Kalau dia berkata tidak satu pun, apakah orang rumah mempercayai perkataan Petrus bahwa ia sudah bekerja keras sepanjang malam tetapi tidak satu pun? Apakah hari yang buruk dalam kehidupan Petrus ini tidak akan menjadi bahan tertawaan
di antara para nelayan-nelayan yang lain yang sama-sama dengan dia menjaring ikan. Pasti mereka menertawakan. Benar-benar hari yang buruk. Tidak ada seekor ikan pun yang berhasil ditangkap oleh Petrus. Kalau boleh dikatakan, saudara, bahwa hari itu adalah hari yang tidak beruntung, hari yang tidak menyenangkan, barangkali juga mungkin menjadi hari yang buruk. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan beberapa contoh kepada kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang orang-orang rencanakan, ketika dia merencanakan sama sekali tidak mewujud nyata. Sementara apa yang tidak diharapkan malah terjadi. Nah, itu saudara. Misalnya, kehidupan berjalan biasa hingga mendengar kabar tentang kecelakaan, sakit penyakit, atau bahkan mungkin kematian orang-orang yang terdekat dengan kita. Bagaimana perasaan kita? Saudara, kita merasakan kaget dan mungkin sedih. Misalnya kita memeriksa kesehatan kita secara rutin. Seperti biasa. Tetapi hari itu dokter memvonis bahwa ada penyakit tertentu dalam tubuh kita. Itu adalah hari yang tidak enak, saudara. Atau misalnya hidup keluarga biasa-biasa sampai pada suatu hari mendengar kabar dari sahabat yang dapat dipercaya bahwa suami atau istri sedang menggandeng orang lain memasuki kamar sebuah hotel. Bagaimana perasaan ketika mendengar seperti itu? Atau misalnya pekerjaan selama ini berlangsung dengan baik, tetapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas bos memecat. Dan ketika hal itu terjadi, saudara, itu adalah hari yang tidak menyenangkan. Lebih lagi, saudara, misalnya sudah merencanakan, mempersiapkan diri untuk pernikahan. Mau menikah ceritanya nih. Tetapi suatu hari menjelang hari sakral yang Anda tunggu-tunggu itu, calon suami Anda mengaku bahwa seorang perempuan dan anak kecil yang mendatangi saudara adalah istri dan anaknya. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Itulah saudara-saudara rentetan keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan yang sungguh-sungguh buruk. Dan itu yang dialami oleh Petrus hari itu. Satu ekor pun tidak dia tangkap. Saudara, bagaimana rasanya mengalami hari yang buruk itu? Ketika ditanyakan mungkin kepada salah seorang yang tadi saya sebutkan ini, jawabannya bilang begini, aduh Pak, kaget sekali. Ini seperti disambar geledek. Begitu katanya. Walaupun sebenarnya dia belum pernah disambar geledek. Tetapi kita bisa mengatakan, kita bisa mengerti nuansa rasa terkejut yang kemudian menjadi pertanyaan dalam hidupnya. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa saya? Dan pertanyaan ini saudara disertai rasa tidak berdaya dan rasa putus asa. Enggan rasanya melangkah menjalani kehidupan di hari-hari mendatang. Bahkan mungkin hari esok terasa gelap. Seperti memasuki lorong tanpa cahaya yang belum kelihatan ujungnya. Itulah rasanya kehidupan yang sedang mengalami hari yang tidak menyenangkan. Saudara, kita kembali kepada perikop kita. Apa yang bisa dilakukan sekarang oleh Petrus? Ketika dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, tidak ada yang dia lakukan selain membasuh jalannya. Hari sudah mulai siang. Itulah sebabnya ketika Petrus mendengarkan permintaan Yesus untuk menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai, maka Petrus melakukannya. Mengapa Tuhan menyuruh dia? Karena Tuhan mau menjadikan perahunya menjadi mimbar untuk menyampaikan firman, untuk mengajar. Mungkin Petrus berkata dalam batinnya, ya nggak apa-apalah.
toh saya sudah gagal mencari ikan malam ini dan tidak dapat apa-apa. Perahu ini biarlah menjadi perahu atau menjadi mimbar bagi Yesus untuk mengajar. Sambil juga saya menolakkan dan saya ada di perahu itu dan saya mendengarkan perkataan dan pengajaran Yesus. Mau apa lagi? Dan saudara kita tahu, Yesus mengajar. Yesus menyampaikan firman. Dan Petrus yang ada di kapal itu mendengarkan Yesus berbicara, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah selesai mengajar, hari Petrus masih tidak berubah. Hari-harinya tidak berubah. Hari-hari yang penuh dengan tidak beruntung itu tidak berubah. Saudara, Yesus berkata kepada dia, Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Kira-kira begitu, kata Petrus. Itu adalah permintaan yang aneh, bukan? Yesus adalah anak tukang kayu. Dia bukan seorang nelayan yang kawakan seperti Petrus. Hidupnya hanya mengenal kayu. Dan kini si tukang kayu itu memberitahu nelayan kawakan tentang bagaimana cara menangkap ikan. Tidak heran saudara kalau kemudian Petrus segera menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jawaban yang menggambarkan upaya yang telah dilakukan sekaligus keputusasaan. Bukankah sudah terlambat untuk menangkap ikan? Biasanya menangkap itu malam. Itulah saat yang tepat untuk menangkap ikan. Bukankah ketika sudah hari mulai siang, ikan sudah tidak bisa lagi. Dan tidak ada nelayan yang pergi menangkap ikan pada waktu sudah siang. Dan sekarang ketika Petrus mendengar apa yang dikatakan Yesus, semuanya sudah terlambat. Tapi apakah Petrus tetap bertahan? Apakah Petrus tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus? Saudara, mari kita mendengarkan ya sama-sama. Petrus berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wow, ini baru yang luar biasa saudara. Ketika semua daya dan upaya tidak membuahkan hasil, Petrus memilih untuk menerima nasihat Yesus. Nasihat yang terdengar kurang masuk akal dari seorang tukang kayu. Dia berpikir, apa salahnya? Saya mencoba. Hari yang buruk itu mengingatkan dia bahwa seluruh keterampilan saya, kehebatan saya sebagai seorang nelayan yang luar biasa, ternyata juga gagal. Gak apa-apa, saya lakukan. Dan mulailah Petrus masuk lebih ke dalam dan dia tebarkan jalannya. Hasilnya bagaimana? Mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jalan mereka mulai koyak, kata firman Tuhan. Begitu banyak ikan tertangkap sehingga dua perahu lainnya harus membantu Petrus. Dan perahu-perahu itu juga penuh dengan ikan. Satu situasi yang terbalik. Dari perahu yang tidak membawa seekor ikan pun menjadi perahu-perahu yang penuh dengan ikan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika hal itu sudah terjadi, bagaimanakah respons Petrus? Saudara, tentu tidak bisa dikatakan apa-apa dalam hal ini. Kecuali Petrus penuh dengan sukacita. Tetapi saudara, Petrus juga memahami. Bila semuanya itu terjadi, itu karena ada seorang pribadi. Ada satu pribadi yang memberikan saran untuk menangkap ikan pada siang itu. Apakah perkataan Yesus? Apakah saran Yesus kepadanya? Tebarkanlah jalamu. Dan ia sudah melakukan itu sehingga berhasil. Dan hari buruk itu menjadi berubah. Menjadi hari yang baik. Menjadi hari yang penuh dengan keberuntungan. Menjadi hari yang penuh dengan berkat.
Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku adalah seorang yang berdosa. Aku tidak layak berada bersama dengan engkau, kira-kira begitu. Pergilah dari saya. Saudara-saudara, dia berkata, aku adalah orang yang berdosa. Tidak mengherankan saudara betapa ketika Yesus berkata, jangan takut. Kata Yesus kepadanya, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Maka Petrus pun saudara segera meninggalkan perahunya dan mengikut Yesus. Rasa syukur kepada Yesus telah mengubah hari buruk itu dan diwujudkan dengan kesediaannya untuk mengikut Yesus. Hari yang buruk itu, hari yang tidak menyenangkan itu menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, panggilan perjalanan dan pelayanannya bersama Yesus justru terjadi di hari buruk. Hari buruk itu menjadi altar perjumpaannya dengan Yesus. Dan pada akhirnya dia mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, perjumpaan Petrus dan Yesus hari itu berubah menjadi luar biasa dari hari yang tidak menyenangkan menjadi hari yang menyenangkan. Tidak ada yang lebih buruk saudara dalam kehidupan Petrus. Tidak ada yang lebih buruk dari kehidupan saya dan saudara, di mana hari itu tidak bersama dengan Yesus. Di mana hari itu tanpa Yesus. Itulah sebabnya saudara ketika kita mengalami hari yang buruk, berserulah kepada Yesus. Hanya dialah jawaban. Hanya dialah yang bisa menolong kita. Ketika Anda sudah memberi kesempatan saudara kepada diri Anda, dan justru kegagalan yang Anda alami, kegagalan yang Anda temui, mengapa tidak memberikan kesempatan kepada Yesus? Dengarkanlah firman-Nya. Apa yang firman katakan mau katakan dalam hal seperti itu. Beberapa contoh tadi saya memberikan saudara. Mengenai contohnya sakit penyakit. Jika penyakit yang tidak terduga itu telah membuat hari saudara menjadi buruk, maka dengarkanlah firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Inilah yang perlu kita lakukan. Tuhan, aku sudah berdoa. Tuhan, aku sudah melakukan segalanya. Tetapi inilah kenyataannya. Maka dengar firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara, bersediakah kita mencoba menjalani hari-hari di depan bersama dengan kuasanya? Saudara-saudara, COVID-19 sudah semakin dekat dengan kita. Tidak jauh dari kita. Dan ketika hal itu pun terjadi, ingat Tuhan ada. Dan firman berkata buat kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ketika saudara-saudara mungkin terjadi, perselingkuhan pasangan telah menghancurkan hati kita. Dan membuat kita ingin mengakhiri pernikahan yang ada. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kita harus melihat bahwa semua manusia punya kegagalan. Itulah sebabnya pertanyaannya, bersediakah kita berjuang untuk mengasihi pasangan kita bersama dengan kehadiran Tuhan dalam pernikahan kita? Percayalah, ketika kita datang kepada Dia, Dia akan menjawab. Hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Jika kita baru kehilangan pekerjaan karena alasan yang tidak jelas, maka saudara dengarkanlah firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat saudara, mantapkan langkah, lalu berjalan dan berjuanglah kembali bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kendor dan akhirnya kita menjadi stres dan depresi dan pada akhirnya jadi sakit. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja. Dan kalau Allah turut bekerja bersama, ingatlah bahwa ada hal yang terjadi.
Dari hal yang buruk menjadi hal yang indah. Saudara, saya mengakhiri firman Tuhan ini. Hari yang buruk akan bertambah buruk tanpa Yesus. Tetapi ketika Yesus hadir di dalam keadaan hari-hari kita, maka hari yang buruk itu menjadi hari yang menyenangkan. Seperti Petrus yang tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Tetapi ketika dia taat apa yang dikatakan oleh Yesus, dia mengerjakannya, maka dia mendapat ikan banyak sekali. Saudara, jadikanlah hari buruk bagi altar sebagai altar perjumpaan kita dengan Yesus dan kuasanya. Maka hidup kita tidak akan pernah sama. Maka ketika kita mengalami pergumulan, masalah, persoalan, jadikanlah itu sebagai momen dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita boleh menyaksikan dan boleh melihat kasih dan kuasanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan firman ini, biarlah firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Gereja GKBI, Gereja Kristus Bojong Indah. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memperhatikan gereja ini dan telah menolong sampai saat ini. Kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi dalam gereja ini. Jemaat kami mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, bapak-bapak, dan kami semua jemaat Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sendiri yang melawat anak-anak-Mu ketika mereka berada di dalam pergumulan dan masalah. Kami doakan para pelayan ibadah. Tuhan, Engkau menolong setiap mereka yang melayani, agar dengan hikmat Tuhan boleh melakukan pelayanan-pelayanan ini dengan baik. Kami doakan jemaat kami, GKBI. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami masalah ekonomi, kesehatan, dan studi anak-anak. Oh Tuhan, tolonglah Engkau memberkati mereka dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun. Saudara Jordan Karistio Christian pada 11 Januari. Bapak Dedi Saputra pada 12 Januari. Adik Adriel Davin Setiawan pada tanggal 14 Januari. Ibu Esther Obaja pada tanggal 18 Januari. Saudara Dennis Christopher Jordan pada tanggal 18 Januari. Bapak Junaidi Kesuma pada tanggal 18 Januari. Ibu Suwarti pada tanggal 19 Januari. Dan Bapak Hendrik Teguh Jaya pada tanggal 19 Januari. Inilah saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun. Engkau yang sudah menolong menyertai mereka pada waktu yang lampau. Engkau itu juga yang akan menolong dan menyertai pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, Engkau mengerti banyak orang yang menderita dan termasuk anak-anak Tuhan. Tuhan tolonglah, dengarkanlah doa-doa mereka dan berikanlah tepat pada waktunya. Kami juga doakan pemerintah supaya ditolong oleh Tuhan. Beri hikmat kepada presiden kami, wakil presiden dan seluruh aparatur negara. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.